Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Anggisa Wakid, NIM 2302011002006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas terstruktur atas judul pertanyaan utang negara dan pembangunan infrastruktur, resiko, dan peluang. Langsung saja. Profil utang terkini per 31 Januari 2025, utang pemerintah pusat mencapai 8.909,14 triliun atau naik menjadi 1,21 triliun persen dibanding Desember 2024, yaitu 8.801 triliun, dan meningkat 8,07% dari 8.190 per Desember 2023. Sumber ini dapat dari bps.go.id. Komposisi utang SBN 7.817 triliun, pinjaman luar negeri 1.040,68 triliun, terdiri dari bilateral 272,45 triliun, multilateral 604,53 triliun, komersial 163,7 triliun. Ini sumbernya dari CNBC Indonesia. Rasio utang terhadap PDB mendekati 39,6402% di atas target RPJMN 39,1%, namun masih di bawah ambang batas negara dengan rating BBB dia kurang lebih 58%. Prospek menurun. Fitch memproyeksikan penurunan rasio menjadi 39,1% pada 2002 dan sekitar 38% pada 2028. Strategi pengelolaan utang tahun 2025, sinergi BI dengan Kemenq yang pertama, yaitu koordinasi kebijakan penerbitan SBN, instrumen waktu tenor dengan kebijakan moneter BI, operasi pasar sekunder, inflasi, nilai tukar untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Debt switch, yaitu skema debt switch bilateral digunakan untuk menggantikan SBN yang jatuh tempo sekitar 800 triliun di 2025 dengan SBN tenor lebih panjang yang diperdagangkan, menjaga likuiditas dan struktur utang tetap sehat tanpa terbitkan baru berlebih. Strategi pembiayaan, fokus utama yang kendalikan rasio utang PDB, utama utang dalam negeri, dalami pasar keuangan domestik termasuk sukuk, green bonds, dan perluas basis investor. Risiko utamanya yaitu adalah beban bunga dan jatuh tempo. Total utang jatuh tempo mencapai sekitar 800 triliun di 2025. Sebagian ditopang mekanisme debt switch, yaitu tadi sudah dijelaskan di awal, merubah utang-utang jangka pendek ini yang sudah jatuh tempo menjadikan utang kembali dengan jangka yang panjang. Ketergantungan pinjaman asing lebih dari separuh pinjaman luar negeri berasal dari lembaga multilateral, dengan implikasi terhadap suku bunga, valuta, dan kerutan fiskal. Penyimpangan target rasio yaitu utang sektor publik termasuk daerah atau dan BUMN cenderung mendekati 20.000 triliun, menandakan peningkatnya beban fiskal. Peluang memanfaatkan utang. Rasio masih cukup aman jika 40% terhadap PDB, memberikan ruang untuk produktif. Proyek infrastruktur besar seperti MRT, Trans Sumatera, Seawall, IKN yang mendorong konektivitas lapangan kerja dan efektivitas biaya logistik. Pengembangan instrumen keuangan nasional, green bond, sukuk, brand finance, PTP, PP, memperkuat pendalaman dan pendiversifikasian pasar utang lokal. Implikasi ekonomi dan kebijakan. Rating Fitch BBB outlook stable didukung pertumbuhan domestik 5% dan utang relatif terkontrol meskipun tekanan pendapatan pemerintah tetap menjadi pendopang utama. Penerapan teori ekonomi publik, Keynes, investasi infrastruktur dapat merangsang permintaan dan multiplier effect selama dikendalikan. Teori sustainability, pentingnya pertumbuhan penerimaan pajak dan efisiensi belanja agar pembiayaan utang tetap berkelanjutan. Kemudian pendekatan keseimbangan fiskal sejalan dengan strategi BI Kemenq menjaga disiplin defisit di bawah 3%. Apa saja rekomendasi kebijakannya? Yang pertama adalah fokusnya itu pembiayaan. Rekomendasinya maksimalkan debt switch, domestik utang domestik, eksplorasi green bond atau sukuk. Jadi kita harus memanfaatkan debt switch, mendominasi utang yang domestik, jangan sampai utang luar negeri dan eksplorasi green bonds.
Kemudian fokus kedua adalah manajemen portofolio dengan rekomendasi stress test utang, diversifikasi tenor atau valuta, bentuk buffer fiskal. Kemudian selanjutnya adalah governance dan transparansi. Rekomendasinya ya di audit dan pengawasan proyek. Proyek-proyek yang didanai oleh APBN wajib diaudit dan diawasi secara maksimal. Laporan berkala ke publik untuk melihat bahwa pelayanan dan transparansi terhadap penggunaan APBN dapat diakses oleh publik. Efisiensi dan prioritas, alokasi utang hanya untuk proyek PCR tinggi, sosial, lingkungan, logistik. Peningkatan penerimaan dengan meluaskan basis pajak, penguatan reformasi sehingga dapat meningkatkan penerimaan dibagi di sektor pajak. Mitigasi resiko eksternal, lindung nilai valuta, review sensitivitas terhadap guncangan global. Kesimpulannya, utang publik Indonesia per Januari 2025 hampir 9 kuadriliun dengan rasio 40% terhadap PDB masih dalam batas aman untuk negara dengan rating BBB. Strategi BI Kemenko yang tercermin dalam debt switch dan sinergi kebijakan moneter fiskal menegaskan komitmen pengelolaan utang yang hati-hati meski ada risiko dan beban bunga, jatuh tempo besar dan ketergantungan asing, pendekatan prudent dan model pembiayaan inovatif membuka peluang kecepatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kunci keberhasilan terletak pada tata kelola kuat, monitoring risiko, dan sinergi penerimaan belanja yang optimal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.